Hai sedulur, gimana nih puasanya? Masih semangat ya kan? Gak kerasa nih, kita bakal menuju kemenangan nih. Jadi tetap semangat dong puasanya. Nah, biar makin semangat nih puasanya, aku bakal kasih kalian film dari negeri jiran nih, yang judulnya Munafik 2. Film ini tuh keren banget guys, aku udah nonton berkali-kali tetap aja tegang. Jadi film ini menceritakan tentang perjalanan Ustadz Adam dalam menegakkan Islam. Tapi kali ini Adam harus menghadapi seseorang yang mengaku sebagai Rasul nih. Tentu saja dia juga mengajarkan ajaran-ajaran sesat dong, dan mengajak penduduk setempat untuk menjadi pengikutnya. Dia juga menebarkan fitnah seperti Dajjal. Gimana ya kelanjutan ceritanya? Sebelum masuk ke alur ceritanya, boleh dong kalian klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya. Gak bayar kok, gratis. Film ini diawali dengan mimpi Adam nih. Di mimpinya, dia lagi berdiri di dalam bangunan tua. Di sana, dia ini nemuin mainan milik almarhum anaknya. Nah, seketika itu, dia langsung keinget kejadian tentang kematian istri dan anaknya. Adam yang lagi nangis sambil pegang mainan itu direbut sama setan bocil. Gak sopan banget lah nih bocah. Adam ngejar tuh setan sampai di depan tangga. Disinilah Maria istri Adam meninggal. Si bocil itu nunjuk ke arah Adam. Lampu petromak yang Adam pegang tiba-tiba berubah jadi kuyang. Adam kebangun dari mimpinya. Dia langsung pergi ke masjid buat sholat subuh berjamaah. Di dalam rumah, kelihatannya ibunya mengkhawatirkan si Adam nih. Sebenarnya, ibunya nih pengen banget Adam tuh berhenti nolongin orang yang kena sihir. Dia takut banget kalau kejadian kelam yang pernah menimpa anaknya keulang lagi. Karena banyak banget orang yang dendam sama si Adam. Di rumah, Sakinah lagi ngerawat bapaknya yang lagi sakit kena santet sih katanya. Imam Malik ini teman baiknya bapak si Adam. Sakinah sedih banget karena gak tahu lagi gimana caranya biar bapaknya bisa sembuh. Ditambah lagi, orang-orang terdekatnya tuh gak ada satupun yang mau bantu. Aina, anaknya pun ngeluh karena setiap hari cuma makan kecap sama kerupuk tok. Ibunya nyoba ngasih pengertian, tapi tetap Aina gak mau tahu. Ya namanya bocah, taunya cuma main lah kan. Aina nanya, kenapa dirinya sama atuknya dibawa dan tinggal di tengah hutan. Sakinah bilang, suatu saat pasti kau bakal mengerti nakku. Nah, ini dia orang yang ngaku-ngaku sebagai Rasul. Namanya Abuja. Dia menganggap kalau ajarannya lah yang paling benar. Dia juga ngancem orang-orang di kampungnya kalau gak mau ikut ajarannya bakal dibunuh. Nah, contohnya orang yang lagi diikat ini, dia menentang ajaran Abuja. Dia tetap milih Islam dong. Akhirnya dia dibunuh, dibakar hidup-hidup di sana. Di dermaga, Pak Rahim bapaknya Adam nanya ke Azhar tentang kabar Imam Malik. Azhar bilang kalau dia udah lama gak pernah jumpa Imam Malik. Dan kampungnya sekarang udah gak kayak dulu lagi dia bilang. Sakinah yang lagi mau pergi entah kemana, di perjalanan dia ketemu sama Abuja dan para pengikutnya. Abuja ngajak Sakinah buat ikut ajarannya. Dan dia mulai deh ngeluarin kata-kata buayanya. Dia ngejanjiin kalau Sakinah mau ikut, dia bakal hidup bahagia. Imam Malik pun bakal sembuh. Setan jin gak bakal ngeganggu keluarganya lagi. Tapi Sakinah ini tetap gak mau berpaling dari Islam. Kayaknya sih Sakinah pun udah tahu nih kalau Abu Jar lah yang ngenyantet bapaknya. Kali ini ada mimpi lagi nih. Mimpi yang sama kayak sebelumnya tentang kematian Maria istrinya. Tapi kali ini dia mimpinya nih, dia ngelihat dirinya sendiri dengan keadaan digantung. Dia juga ngeliat ada setan kukunya panjang banget di situ. Adam manggil Maria. Tiba-tiba paginya Adam cerita sama Azman tentang mimpinya tadi malam. Adam bilang kayak ada pertanda sesuatu gitu, karena udah 2 kali nih mimpi kayak gini. Azman nanya, apa mungkin Adam masih ngerasa bersalah tentang kematian istrinya. Adam beranggapan bahwa mungkin mimpi yang dialaminya ini pertanda ada sesuatu yang belum selesai. Di sisi lain,
Abuja lagi nyuruh para pengikutnya buat berzikir nih, dengan gaya versinya sendiri. Di sini, Abuja menganggap dirinya sebagai pemimpin. Bahkan, dia bilang dia tahu siapa-siapa aja orang yang bakal ikut dia ke surga. Di rumah Sakinah, Imam Malik yang lagi terbaring sakit tiba-tiba bangun loh. Maria yang lagi ngelipetin baju dengar bapaknya manggil. Pergilah dia ke kamar bapaknya, tapi bapaknya udah gak ada di kasurnya, gak tahu kemana. Tiba-tiba pintu tertutup sendiri guys, mana gelap lagi. Untung ada Aina yang ngebukain pintu. Dia nyuruh Sakinah buat ngikutin dia. Sakinah ngeliat Aina ada di atap. Pas Sakinah mau nyusul, padahal Aina nih ada di kamarnya, dia lagi tidur. Tiba-tiba tempat tidurnya bisa gerak ke sana ke sini guys. Aina ngintip ke kolong. Aku kira bakal jump scare, ternyata gak ada apa-apa di kolong. Dia nyoba tidur lagi, tapi perasaannya gak enak. Pas noleh, larilah dia kan ketakutan. Atoknya ngegandolin kakinya. Aina lari, dia meluk Sakinah sambil nangis saking ketakutan banget tuh. Sakinah ngerasa udah ada yang gak beres nih di dalam rumah. Dia langsung deh bawa Aina keluar dari rumahnya. Dia ngedenger ada suara bapaknya di dalam sumur. Pergilah dia ke sumur itu. Pas lagi ngeliat ke dalam sumur, setelah dia ngalamin kejadian-kejadian yang serem parah, dia pergi ke rumah Azhar, minta tolong buat nyelamatin bapaknya dan dirinya karena terus-terusan diganggu setan. Udah jelas lah nih, pasti perbuatan si tua bangka Abu Jar nih. Paginya, Azhar datang ke rumah Pak Rahim, tapi kayaknya ibunya gak setuju nih kalau Adam yang bakal pergi buat nyelamatin si Imam Malik. Iya, dia mikir kenapa harus anaknya terus yang nyelesain urusan orang lain. Asman juga bilang sebaiknya gak usah pergi kalau ibunya gak ngizinin. Tapi Azhar ragu karena menurutnya yang mampu nolongin Imam Malik cuma Adam. Adam terus ngebujuk ibunya, tapi ibunya nih tetap kekeh gak mau kasih izin. Ya namanya orang tua kan, apalagi seorang ibu, pasti dia takut terjadi apa-apa sama anaknya. Sakinah dan anaknya yang lagi nyari kayu bakar, didatengin lagi sama Abuja dan anak buahnya. Abuja masih maksa-maksa Sakinah buat ngikut ajarannya. Untungnya iman Sakinah nih masih kuat. Dia tetap nolak tuh. Tapi resikonya ya anaknya yang dibawa Abuja. Di rumah, Adam nih masih ngebujuk ibunya lagi. Akhirnya ibunya ngizinin Adam pergi, tapi dengan satu syarat, malam dia harus udah pulang. Adam pun langsung OTW pakai sepit, ditemani Azhar dan Asman. Di sini, Azhar menjelaskan kalau orang kampungnya gak ada yang berani nentang ajaran Abuja. Ayahnya Sakinah lah yang paling keras nentang Abuja, tapi berakhir disantet. Abuja nih selain main kekerasan, dia juga main sihir guys. Malam pun tiba, akhirnya mereka sampai di rumah Sakinah. Adam minta Azhar dan Asman buat nunggu di luar aja, tapi si Asman nih ngeyel mau ikut masuk. Siapa tahu Adam butuh bantuan. Tiba-tiba Asman ditarik makhluk tak kasat mata ke kolong rumah. Di waktu yang sama, Adam juga dengar Sakinah teriak. Masuklah dia ke dalam rumah. Sakinah bilang kalau bapaknya nih udah bukan kayak bapaknya lagi. Mungkin bapaknya nih udah kerasukan kali ya. Sakinah sedih banget, takut kalau bapaknya bakal mati. Akhirnya Adam masuk ke kamar. Dia ngebaca doa. Tiba-tiba jendela kamar itu kebuka. Terus ada makhluk tak kasat mata nimpuk si Adam. Sedangkan di luar, Azhar yang lagi nyariin Asman kayak ngelihat sesuatu gitu entah apa. Nah, Azhar pun kaget karena Asman muncul tiba-tiba. Adam masih nyariin Imam Malik, entah sembunyi di mana orang tua itu tuh. Sakinah yang panik, dia minta dibukain pintu. Pas dibuka, Imam Malik muncul juga dengan wajah scary-nya. Adam langsung ngeruqyah tuh Imam Malik. Tapi dia agak kepayahan guys, soalnya jin ini tuh kuat banget. Adam langsung manggil-manggil Asman minta bantuan.
Tapi apesnya pintunya langsung ditutup sama tuh jin. Mau gak mau deh, Adam ngusir jin itu sendirian. Tiba-tiba muncul ular piton besar banget. Alhamdulillah, akhirnya Adam berhasil juga ngusir itu jin dari badan Imam Malik. Tapi sayangnya nyawa Imam Malik pun ikut on the way. Kirain udah beres nih. Lah, ternyata gantian Sakinah yang kesurupan. Dia ngegigit-gigit jasad bapaknya sendiri, terus ngejilat-jilat darahnya kayak guguk gitu guys. Adam ngelihat kengerian itu, langsung baca doa lah dia. Tapi jin yang satu ini lebih kuat lagi. Cuma teriak aja, Adam langsung kepental gitu loh. Azhar dan Asman yang di luar juga ikut kepental. Di dalam, jin yang ngerasukin Sakinah ini bilang kalau dia jin Yahudi paling kuat. Saking kuatnya, jin itu sampai bisa ngejebol lantai rumah, terus kabur. Adam bingung nyariin kemana perginya tuh Sakinah. Lah, ternyata Sakinah lagi manjat-manjat dinding kayak spider girl gitu. Udah gitu, dia lanjut manjat di pohon. Bener-bener jin spider girl kayaknya nih. Adam langsung ngusir itu jin yang rasukin Sakinah. Akhirnya jin itu pun keluar. Sakinah pun kembali sadar. Tapi anehnya abis nyelamatin Sakinah, Adam langsung batuk-batuk gitu. Di waktu yang sama, Abu Jani marah karena jin yang dikirimnya tuh kalah. Adam ngasih tahu Sakinah kalau sebenarnya tuh Imam Malik udah lama meninggal. Tapi jin yang ngerasukin Imam Malik lah yang membuat seakan Imam Malik kayak masih hidup gitu. Nah, pas mereka mau pulang, Abu Jah sama pasukannya datang nemuin Adam. Dia ngancam Adam buat gak ikut berurusan di kampungnya. Di rumah, Sakinah masih terus diteror nih. Lagi zikir aja diganggu sama tuh jin. Tasbihnya bisa loncat sendiri. Pas dia mau ngambil itu tasbih, mayat bapaknya bisa kelojotan gitu. Sakinah auto lari dong. Tapi dia nggak kapok tuh. Dia masuk lagi ke dalam rumah. Dia ngeliat mayat bapaknya udah nggak ada guys. Ternyata jin udah ngerasukin mayat bapaknya lagi. Dia neror Sakinah lagi. Di perjalanan pulang, Asman ngerasa kalau omongan Abu Jah tadi tuh udah keterlaluan banget. Azhar juga ngerasa bingung, kenapa Abu Jah bisa tahu tentang kedatangannya. Di sini pun Adam kelihatannya kayak lemes gitu ya. Dia batuk-batuk terus. Biasanya kalau Adam ngobatin orang, gak pernah ngalamin hal kayak gini. Asman heran apalagi si Adam. Karena lelah, Adam pun pingsan kayaknya. Dan dia mimpi di tempat yang sama, di atas perahu. Di sini dia didatengin lagi sama jin perempuan. Gak tahu kenapa jin ini dengan kepedeannya selalu bilang kalau Adam tuh selalu nyari-nyari dirinya. Dia juga bilang yang sebenarnya Adam lah yang perlu diobati. Tiba-tiba muncul setan dari dalam air. Adam teriak meronta-ronta. Ternyata Adam udah dipegangin sama Asman dan bapaknya. Di tempat Abu Jah, kelihatannya Abu Jah pengen ngebunuh Aina nih. Katanya sih sebagai pengorbanan. Asal kalian tahu nih ya, Aina nih sebenarnya anaknya sendiri. Dasar bapak edan. Dia juga nyuruh para pengikutnya buat ngeminum darah anak yang tak berdosa itu. Alasannya sih biar para pengikutnya nggak goblok kayak yang lainnya. Di waktu yang sama datang pula Sakinah, bawa kampak lagi. Dia langsung ngebacok beberapa pengikut Abu Jah. Sakinah bilang dia rela mati demi anaknya. Abu Jah langsung lepasin Aina. Dia masih pengen nguji Sakinah. Sakinah langsung ngebawa anaknya sembunyi di gua karena menurutnya ini tempat yang paling aman. Aina kelihatannya masih ketakutan gitu ya. Ya karena dia keinget pas ibunya ngebunuh para pengikut Abu Jah tepat di depan matanya lagi. Sakinah ngejelasin kalau itu semua terpaksa dia lakuin demi ngelindungin Aina. Di rumah, Adam masih terus-terusan batuk. Kali ini sampai ngeluarin kelabang dari mulutnya. Ternyata Abu Jah lah yang udah nyantet si Adam. Muncul setan ngehajar Adam nih. Bapak dan ibunya yang terkejut ngedengar suara riuh, mereka pun langsung keluar. Mereka nemuin piring pecah.
Azman yang ada di sana juga kebingungan karena Adam gak ada di kamarnya. Ibunya nyuruh suaminya dan Azman buat ngenyariin si Adam. Tinggallah dia sendirian. Dia ngeliat cairan kayak darah di lantai. Tiba-tiba pintu lemari kebuka sendiri. Pas mau ngetutup lagi itu pintu lemari, tiba-tiba pintu itu malah makin kebuka lebar sampai si ibu Salma ini jatuh. Dia ketakutan, kayak ngelihat sesuatu yang janggal nih. Di tengah malam, Sakinah kebangun dari tidurnya. Dia ngeliat Aina berjalan keluar, masuk ke dalam hutan. Sakinah langsung ngejar Aina. Dia nanya, "Mau kemana kamu anakku?" Aina bilang kalau dia mau jumpain Abuja. Yang pasti, Sakinah langsung larang dong. Dia langsung meluk anaknya itu. Tapi, di belakang ada Aina lain yang muncul. Dia nanya, kenapa ditinggal sendirian di dalam gua? Ternyata yang lagi dipeluk Sakinah nih bukan anaknya, tapi setan guys. Kita kembali ke Adam nih. Dia mimpiin Maria lagi nih. Di mimpinya, dia ngeliat ada orang yang ngejorokin Maria dari atas. Di sana pun Adam ngeliat dirinya sendiri. Terus terjadi deh tuh perdebatan antara mereka. Tiba-tiba Adam yang satunya berubah dong jadi setan. Adam didorong terus jatuh ke dalam sungai. Jin perempuan itu muncul lagi guys. Di sini dia masih ngehasut si Adam. Dia juga bilang kalau ada orang yang paling dia sayang lagi menghadap maut. Adam sadar kalau yang dimaksud jin itu adalah ibunya. Kembali ke Sakinah yang lagi diuber-uber anak buah Abuja nih. Dia lari masuk ke dalam hutan, tapi akhirnya ketangkep juga. Di sini Sakinah ngehajar anak buah Abuja, tapi tetap aja Sakinah kan bukan Wonder Woman, jadi dikalahkan deh sama asisten Abuja. Adam pulang ke rumah nyariin ibunya, tapi dia cuma ngeliat ada Azman dan bapaknya. Kayak sedih gitu guys. Ternyata Adam nih udah menghilang selama 2 hari. Bapaknya ngasih tahu kalau ibunya nih udah innalillah karena tertusuk pisau. Adam keinget malam itu dia ngeliat penampakan Abuja. Adam mulai putus asa. Bahkan dia bilang udah gak sanggup lagi buat ngelanjutin perjuangannya. Tapi setelah bapaknya ngasih nasihat, Adam mulai semangat lagi buat terus berjuang di jalan Allah. Sakinah dibawa ke tempat Abuja. Dia terus maksa Sakinah buat ikut ajaran sesatnya. Jelas Sakinah gak mau. Dia tetap mempertahankan agamanya. Abuja langsung nawarin anak buahnya buat memperkosa si Sakinah bareng-bareng. Sedangkan anaknya dikurung dan dirantai tuh kakinya. Adam berusaha berdakwah buat ngeyakinin para warga kalau Abuja itu udah melenceng. Tapi warga masih gak pada percaya tuh. Abuja yang tahu kalau Adam lagi dakwah, dia datang tuh nemuin Adam. Mereka sedikit cekcok masalah hadis. Karena udah selesai debat, Adam dan Azar mau pulang nih. Di pertengahan perjalanan pulang, datang pula anak buah si Abuja nih. Adam nyuruh Azar buat kabur. Cekcok lagi mereka. Tiba-tiba dipukulnya kepala Adam dari belakang. Di rumah, Pak Rahim nih nyuruh Azman buat laporin Abuja ke polisi. Tapi Azman bilang nunggu keputusan dari Adam. Gak lama datang Azar. Dia ngasih tahu kalau Adam dihajar anak buah Abuja dan kayaknya bakal disekap juga di sana. Adam bangun, ternyata dia ada di dalam peti. Pas dia noleh, ternyata di sampingnya ada mayat penuh belatung. Mulai dah tuh tangan si setan ngeraba-ngeraba. Nakal deh tangannya. Adam terus ngebaca doa sampai akhirnya dia punya tenaga buat ninju tuh peti sampai jebol. Pas dia udah keluar, dia ngelihat banyak orang berdiri ditutup kain putih gitu. Dia ngebuka salah satu kain putih itu. Ternyata itu mayat guys. Di ruangan lain, Abuja dan asistennya ngerencanain sesuatu nih. Sakinah yang ada di situ juga diancam sama Abuja. Kalau pengen anaknya selamat, dia harus ngefitnah si Adam. Azar sama Pak Rahim, mereka nyelinap, datang nyariin Adam. Mereka berbencar nyarinya. Azar entah ngeliat apa di atas. Perasaan dia agak gak enak nih, karena di belakangnya ada penampakan.
Pak Rahim ngelihat Adam ngerangkak-rangkak gitu. Ternyata Adam udah dirasuki jin. Azhar datang. Dia berusaha sekuat tenaga buat ngenyadarin si Adam. Sampai akhirnya Adam pingsan tuh. Dia bangun lagi dong. Langsung nyekik bapaknya sendiri. Azhar yang lihat itu, dia masih terus berusaha ngusir jin itu dari tubuh si Adam. Adam udah mulai sadar nih. Pak Rahim nyuruh Azhar pergi nyari bantuan. Pas dia mau pergi, tiba-tiba Azhar digorok guys sama Abuja. Akhirnya Azhar innalillah deh. Adam diseret keluar. Di depan udah banyak para warga yang kumpul. Ada juga Sakinah dan anaknya di situ. Di sini Sakinah terpaksa ngefitnah si Adam. Tapi para warga masih ragu karena nggak ada bukti. Tiba-tiba datang Azman. Ternyata Azman ini juga salah satu pengikut Abuja nih. Dia juga membenarkan fitnah yang dibilang Sakinah tadi. Pak Rahim yang denger Azman ngomong gitu, dia nggak terima dong. Tapi sayangnya Pak Rahim nih malah dihajar tuh. Azman akhirnya bilang sama Adam kalau dialah yang udah ngebunuh istrinya. Dialah yang dorong Maria dari lantai atas guys. Pantes ya, si Azman nih sering muncul di mimpinya Adam. Ternyata itu udah petunjuk dari Allah. Azman bilang dia tuh terpaksa bunuh Maria karena takut kebongkar rahasia pesugihannya sama Pak Osman. Tapi dia juga gak nyangka kalau Pak Osman bakal mati juga. Gak cuman itu, Azman nih ternyata juga iri sama Adam karena Adam banyak dihormati sama para warga. Adam yang udah babak belur diseret sama si Abuja sampai kepalanya kejedot batu. Adam yang udah diambang kematian nih, dia tetap nyadarin Abuja. Tapi Abuja nih setan, jadi gak bisa sadar. Malah ngambil batu, dilempar ke kaki Adam, cobalah. Sebelum digantung, Adam masih ditawarin buat ikut ajarannya. Tapi Adam masih tetap mempertahankan keimanannya. Adam pun langsung digantung. Setelah ngelihat Adam digantung, Azman nih kayak ngerasa bersalah gitu. Sampai nangis dia terharu karena Adam masih tetap mampu mempertahankan keimanannya guys. Sakinah juga merasa bersalah. Dia pengen nyelamatin si Adam, tapi dia malah dibunuh. Sebelum meninggal, dia minta maaf sama Adam karena udah ngefitnah Adam. Abuja bilang sama Adam, dia nyuruh Adam buat nginget dosanya. Karena dulu Adam nih udah disihir, jadi dia ngebunuh ibunya sendiri. Abuja ketawa kegirangan. Tapi gak lama datang petir sama gempa guys. Adam masih terus berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak yang kita tahu, doa orang terzolimi pasti dikabulkan. Beberapa pengikut Abuja nih pada mati kebakar, sedangkan Abuja mati ketimpa bangunan gede banget tuh. Kekacauan selesai, bapaknya langsung nyelamatin Adam. Aku terharu nih, karena di sini Adam masih berusaha nyelamatin Abuja yang udah wassalam. Dia juga meminta ampunan kepada Allah. Dia juga gak lupa meminta maaf sama bapaknya karena udah ngebunuh ibunya. Dan akhirnya pun Adam menghembuskan nafas terakhirnya guys.